pagi, siang, sore, ataupun malam buat kalian. Hari ini kita sunrise masih di sekitaran pesisir Tanjung Pasir. Dan ini kita motonya bukan di gubuk-gubuk lagi, tapi lebih ke pantai. Jadi ini di daerah wisata mangrove. Kalau kalian pengen kemari, ya kurang lebih harusnya pada tahu lah fotografer ya kalau kemari. Tapi buat yang belum tahu mungkin bisa cek di deskripsi ya, nanti link lokasinya. Kalian tinggal follow aja pakai Google Maps, pasti nyampe kok. Kebetulan hari ini, pagi ini, lautnya lagi agak low tide, sesuai dengan ekspektasi yang gue cek di aplikasi ya. Gue ngecek low tide itu menggunakan aplikasi Global Tide atau enggak pakai Fishing Point. Jadi sebenarnya itu aplikasi buat mancing, tapi itu bisa buat ngecek ketinggian air laut. Oke lah, jadi gue prepare dulu ya. Oke, posisi pertama kita akan coba ngambil pattern pasir ini. Dan beserta reflectionnya, ada pohon itu. Kita tes shoot. Dan ini settingan belum menggunakan filter, masih menggunakan CPL aja. Dan hasilnya seperti ini. Not bad. Oke, kita lanjut lagi. Cari komposisi yang lain, angle yang lain. Oke, yang kedua atau yang next composition ini gue coba agak lebih tinggi ya angle-nya. Jadi lebih, ini sebenarnya gue kurang mundur. Tapi kalau misalnya gue mundur refleksinya nggak kena. Kalau di sini ini agak kepotong pohonnya, jadi nggak apa-apa sih, kita coba aja agak mundur. Nanti kita controlling lagi. Oke, mungkin di sini. Nah, oke, that's it. Oke, sekarang gue coba foto lagi. Oke, for the next one kita pindah ke sisi sebelahnya, si pohon-pohon ini. Emang kalau di sini yang ikoniknya sih emang pohon ini ya. Emang kalau dari sebelah sini tuh nggak ada reflection, jadi kita harus agak jauh ambil reflection yang ada di bawah sininya aja. Oke, mungkin di sini nih, di arahnya seperti ini. Jadi refleksinya ada di bawah sana. Oke, kita lanjut lagi foto. Kurang lebih hasil yang barusan angle ini seperti ini. Ya lumayan lah. Intinya kalau foto sih sebenarnya kalau langitnya cetar, kadang bagus-bagus aja mau foregroundnya apapun gitu loh. Tinggal bitternya gimana mata kita bisa ngedirect ke arah mataharinya gitu loh. Sekarang gua akan coba ngambil, di situ ada kayu menyendiri, kita jadikan foreground, kayaknya bagus. Oke, jadi ada kayu ini nih. Let's shoot this thing as a foreground, oke? Oke, untuk setup yang ini gue menggunakan filter CPL dan GND-nya hard ya, hard 06. Dan teknik yang gue pakai ini, gue pakai focus stacking. Jadi gue ngambil 3 area supaya apa? Supaya tajam, karena jarak gue ini cukup dekat dengan foregroundnya. Karena gue pengen manfaatin efek distortion lensnya gitu loh, distorsi pin cushionnya ya. Jadi dia akan narik gitu kan. Nah itu kadang kelihatan sangat menarik kalau buat foto landscape. Dan untuk hasilnya kayak kita seperti ini. Dan sekarang kita pindah lagi ke lokasi yang lain ya, bukan lokasi sih tapi angle yang lain, spot yang lain. Let's try shoot from here. I've been there, but I have to stay afloat. It's not easy. Be a person you don't want. Can somebody take me other thing? Going to do
Where's the live light? Where's my shy head? Is this called living? I don't know. Where's the live light? Nah, ini next composition ya. Next composition ini gue akan coba ngambil ya framing sih. Komposisinya lebih ke framing karena di sini ada satu pohon di tengah-tengah di antara dua pohon. Ini di frame dengan ini. Posisinya dari sini. Dan sebenarnya kurang lebar. Ini 16 mili ya, tapi masih kerasa kurang lebar. Kenapa kurang lebar? Karena di sininya ada pohon nih. Ini nih pohon yang ini. Jadi kalau gue mundur lagi pohon ini bocor. Jadi ya mau nggak mau harus segini jaraknya. Jadi gue ngindarin pohon ini supaya in frame. Tapi gue akan coba lagi deh ya. Kita cari-cari cara. Kurang lebih untuk yang sementara sekarang hasilnya seperti ini. Oke, dan mungkin habis ini gue akan ke sebelah sana tuh. Di sana ada batang pohon lagi yang agak sedikit kena air laut. Jadi kita ngambil leading line lagi, oke? Where's the live light? Where's my shy head? Is this called living? I don't know. I don't wanna grow. Just live myself. I don't wanna grow. The things I left behind me. I don't wanna grow. Just live myself. I don't wanna grow. The things I left behind me. And the next composition is, kalian lihat ini kan? Ya ini. Jadi kayu ini gue jadiin foreground, jadi nge-leading line ke arah cahaya matahari. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Ya at least lumayan lah buat stock shoot ya. Dan gue mungkin akan pindah lagi ke area sebelah sana. Kita cari lagi foreground yang sekiranya menarik buat kita foto. Oke, sama kayak yang paling awal tadi ya. Jadi gue akan ngambil tekstur garis-garis pasirnya lagi buat jadi foreground. Dan poinnya ini pohon ya, pohon yang ini. Dan agak sedikit ada airnya di sebelahnya. Jadi nanti perbatasan antara air dan pasir itu akan jadi leading line ke pohonnya. Dan untuk hasilnya seperti ini. Oke, not bad juga. Kita cari lagi arah yang lain, komposisi yang jelas. Oke, untuk yang sekarang nih komposisinya kurang lebih masih sama kayak yang sebelumnya ya. Hanya bedanya gue agak lebih mundur aja. Jadi gue ngambilnya landscape. Kok tadi kan agak portrait. Ya so far weather pagi ini cukup baik dan ya kurang lebih sesuai prediksi juga ya. Kemarin pagi cetar, nggak sempat moto. Hari kedua harus moto, biasanya 3 hari. Dan besok gue kurang yakin dan mungkin nggak sebagus kemarin dan hari ini kalau untuk yang ketiga, biasanya gitu. Tapi ya so far nggak ada salahnya kalau misalnya kalian nemu kondisi kayak gitu, nyoba-nyoba aja. Dan ini awannya benar-benar menarik banget nih pagi nih. Lihat dari sana. So, jadi gue akan cari-cari lagi komposisi yang lain dengan foreground yang lebih menarik lagi mungkin ya. Okay. Ya, for the next one masih berhubungan dengan leading line. Dan ini batang kayu lagi, kurang lebih sama aja lah kayak tadi kan, batang kayu. Sini gue masih pakai GND Hard 06 karena memang kadar langitnya nggak terlalu signifikan bedanya. Karena banyak reflection kan, jadi area atas sama bawah kurang lebih exposure-nya hampir mirip. Walaupun bawah agak lebih gelap 1 stop atau 2 stop kadang ya. Dan itu bisa di cut off menggunakan CPL ya, di backup dengan CPL. Jadi kita reduce atasnya menggunakan Hard 06-nya itu. Atau gue akan kasih lihat perbedaannya kenapa gue lebih prefer menggunakan GND 06 Hard saat kondisi cahaya seperti sekarang. Kalau untuk yang ukuran 06 ini sekarang lagi gue pakai ya, untuk hasilnya seperti ini. Kalian ingetin ya, ini 06. Dan yang berikutnya gue akan coba ganti menggunakan 09 ya. Kalian lihat di sini. Jadi gue akan cabut dulu. Oke, ini kalian lihat ya 09.
kita tes. Jadi hasilnya itu akan kelihatan agak belang biasanya, karena kadar exposure-nya yang ya nggak balance jadinya kan. Oke, ini sekarang kita tes shoot menggunakan 09 dengan settingan yang sama. Hasilnya seperti ini. Ya, jadi gimana menurut kalian? Enaknya kalian lebih enak ngelihatnya tuh lebih balance yang mana, antara 06 atau 09? Tinggal silakan komen di bawah ya. Dan ya at least itulah, bukannya karena gue nggak ada GND-nya atau gue nggak ada filter ukuran itu, tapi ya memang gue pakai filter berdasarkan fungsinya ya. Nggak selalu harus pakai 09 di segala kondisi, nggak harus. Jadi kita harus menyesuaikan lah. Nah kalau kalian sekarang lihat kan tadi ya udah lihat ya 09, di bawahnya jadi lebih terang dibandingin atasnya, karena ya beda, ada sekarang hanya 2 stop gitu. Ya, jadi gue akan lanjut lagi cari komposisi lagi. Sekarang matahari sudah makin tinggi tuh, lihat. Oke, untuk yang nextnya nih, gue akan ngambil dari sini. Jadi sengaja gue mataharinya agak sedikit mepet ke pohon supaya yang nggak terlalu banyak bocornya ya, apa refleksi yang ada di airnya. Sekarang untuk yang itu hasil fotonya seperti ini. Oke, untuk yang sekarang gue akan pindah ke sisi sebelah kirinya lagi. Jadi ngambil formasi pohonnya lebih detail, lebih banyak kelihatan formasinya, dan mataharinya agak lebih sedikit ke kiri. Cuman problemnya sekarang di sini banyak sampah gitu ya. Jadi ya kita coba rapin dulu deh, bersihin dulu. Oh, holy shit. This one is cannot. This one. Oke, kita test shoot karena ini kondisinya udah terang. Jadi sekarang gue pakai filternya ND 1000 ya, ND 3.0 10 stop, dan GND-nya gue menggunakan soft GND 1.2 karena arah mataharinya agak di kiri. Jadi gue akan switch ya, jadi akan gue switch GND-nya agak miring ke kiri. Oke. Dan untuk hasil foto yang ini seperti ini. Oke, jadi kita lanjut foto lagi. Oke, untuk yang sekarang nih, kenapa komposisi gue seperti ini ya, jadi ada pohon satu, mataharinya agak di belakang pohonnya. Sebenarnya tujuan gue cuma satu, buat menghindari cahaya yang refleks di air laut karena itu terang banget gitu. Jadi gue halangin menggunakan batang pohon ya. Kalau kalian lihat di sini tuh, itu cahaya air laut atau cahaya yang refleks di air itu kencang, benar-benar kencang banget gitu loh, keras cahayanya. Jadi makanya gue komposisinya seperti ini. Jadi ada tujuannya untuk apa ya? Tadi udah gue jelasin kan. Coba agak geser dikit. Kalau di sini terlalu kelihatan, terlalu bocor, agak kanan. Nah, so far di sini sih dari tadi yang bagus. Kita naikin dulu dikit, leveling pas di horizon aja, dan kita test shoot lagi. Oke, mungkin ini jadi komposisi yang terakhir foto di sini karena udah terang banget mataharinya. Dan kalau udah terang gini itu sebenarnya udah nggak enak. Nggak enaknya itu bukan karena mataharinya, tapi ya kondisi di air lautnya itu jadi terang banget gitu kayak gini. Itu jadi over gitu loh, over exposure. Jadi serba salah kadang karena kontrasnya tinggi banget. Kita metering ke arah matahari, sekelilingnya jadi gelap. Tapi kita metering ke sekelilingnya itu jadi harsh banget, jadi over. So oke lah, gue packing dulu, kita selesain dulu, kita rapi-rapi dulu, oke? Cara mencuci tripod yang barusan kalian itu bukan cara yang benar. Itu sebenarnya bukan nyuci tripodnya, karena gue ngebasahin menggunakan air laut. Jadi gue hanya ngebersihin pasir sih sebenarnya tadi, bukan nyuci tripod beneran ya. Karena kalau kita nyuci tripod itu tetap harus pakai air yang tawar supaya mencegah terjadinya korosi. Walaupun sebenarnya tripod ini nggak akan korosi karena karbon.
Ya, jadi keuntungannya kenapa orang beli tripod karbon sebenarnya bukan ke masalah ringan. Di dalam dunia tripod juga masalah ringan atau enggak itu relatif, tergantung. Lu mau beli tripod yang seringan apapun tetap aja kalau ball headnya berat ya bakal berat juga, karena tergantung beban kamera kita juga kan. Kalau kamera kita berat, kita pakai tripod yang ringkih, bisa-bisa jatuh kamera kita. Ya makanya harus disesuaikan bobotnya. Inti utamanya sebenarnya buat mencegah terjadi korosi. Ya itulah kenapa banyak landscaper memilih menggunakan tripod karbon. Kalau misalnya bukan karbon biasanya cepat korosi kena air laut. Oke, motonya selesai, nyanresnya udahan. Sekarang kita sedang jalan balik ke parkiran. Dan Tuh mas, ada yang jalan. what is? Apa yang jalan? Oh, bekas orang. Hah? Iya, bekas orang. Iya, tuh kan. Tuh. Tempatnya sungguh menarik. Buat kalian yang pacaran. Jangan patok ular aku. Iya sih. Ya buat foto private juga bagus. Oke lah, kita jalan dulu ke parkiran.